Ya tadi aku bilang sih malam minggu ya baru gajian nih. Oke sebentar ya Mas ya tak share dulu ke live ya. Ragu tanggal tua om. Oh bukannya baru gajian ya? Bukan tanggal tua itu kalau udah awal bulan tuh tanggal tua. Tanggal tua ya itu. Biasa ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita semangat silaturahmi dan semangat sharing. Ini tinggal satu lagi sih sebenarnya ya. Sesinya tinggal Mas Julius nanti terakhir. Hmm. Bentar ya, tak share dulu ke grup. Di tempat yang satunya kok nggak ada itunya ya? Apanya Mas? Nggak ada ininya yang chat yang masuk baru Oke. tiga orang toh. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada malam ini kita coba untuk sedikit sharing acara Papercraft Design Coaching yang ke-9. Nah, kali ini udah ada Mas Nasrullah nih. Mas Nasrul dari Peri Semarang ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita sedikit ngobrol dulu nih introduction. Mas Nasrul, manggilnya Mas Nasrul aja ya, biar gampang ya. Boleh. Mas Nasrul, boleh cerita agak sedikit, mungkin 5-7 menit lah. Mas Nasrul ini kenal dengan Papercraft sejak kapan sih? Sama taunya ada peri kertas nih dari mana nih Mas? Monggo, Mas Nasrul. Iya, untuk saya pribadi itu sebenarnya kenal papercraft itu udah dari lama banget dan dari mungkin bisa dibilang sangat muda kali ya, mulai dari umur 6 tahunan itu udah Waduh, diajarin apa. dari TK kali ya? Dulu itu kalau aku masih ingatnya itu kan saya itu kan kecilnya di Jakarta. Oh gitu toh, waduh. Eh, saya di Cimanggis dulu. Di Manggis, iya ya, tahu. Nah, di situ kan ada yang namanya dulu TK besar atau apa ya? Hmm. TK kecil itu. Nah, itu kan diajarin motong-motong dulu pakai Hmm. kertas warna-warni yang kotak. Ya. Terus dibentuk apa? Lah, akhirnya mainan kertas terus dan ketemu sama kotak susu Denko dulu. Hmm. Denko sama Bibilak apa ya dulu ya. Ya, Nah, itu ada papercraftnya. Aku masih ingat sampai sekarang itu. masih ingat Mas. Polanya itu masih ingat banget sampai sekarang. Karena dulu temanya itu kan kayak apa ya? eh Kebun binatang bukan? bukan kebun binatang, peternakan sapi. Oh, ya. Nah, Kalau aku dulu ingatnya ke kebun binatang tuh, Frisian Flag tuh, ingat banget tuh. Makanya aku bikin yang recreate yang hmm, kebun binatang itu. Oh, dari situ. dulu itu peternakan sapi dulu masih pokoknya satu kotak susu itu ada Hmm. traktor sama petaninya satu, Hmm. terus ada sapinya dua, pohonnya satu. Masih ingat saya, Masih inget ya. masih ingat banget. 30 tahun yang lalu kali ya. Saya belum ada itu Om. Oh, masih masih 25 ya. Oke, bisa ketebak. Oke, kalau untuk kenal komunitas Perikertas sendiri sejak kapan nih Mas Nasrul nih? Nah, itu kan dulu kenal dari kardu susu itu kan. Hmm. Eh, lama kelamaan mulai TK, SD itu kan saya TK itu pindah di Jawa. Hmm. Jawa Di Timur Jawa. dulu. Kalau orang bilangnya di Jakarta kan ke Jawa Tengah. Padahal ke Jawa Tengah bilangnya Jawa ya. Hmm. Nah, Malah itu sama aja. saya di Purworejo terus Oh, Purworejo ya. TK, kelas 1 sampai pokoknya SMP, SMA itu aku Hmm. mainan papercraft itu pakai scratch wheel dulu. Oh, scratch build Sampai dimarahin orang tua bukunya habis buat buat bikin. bikin-bikin. Nah, habis itu waktu kuliah nih, kan dulu aktif banget saya di Facebook nih. Hmm. Di Facebook dulu ada yang namanya forum jual beli apa ya namanya? Forum jual beli yang di Semarang lah intinya gitu. Hmm. Ya, share-sharean dari grup peri kertas gitu kan. Tapi dulu Hmm. aku nggak tahu itu grup apa kan. Ya. Terus ada pameran papercraft itu apa? Saya searching di Hmm. Google, terus ngelihat oh tentang tentang ini nih yang aku Sama ya. sama. Sama ya. Mm. Terus ketemuan pertama kali saya gabung itu di
Sri Ratu Semarang, sekarang udah Hmm, bongkar itu. Dulu ada Om Wisnu nih, terus ada Bagus dan lain-lain lah, ada ya Om teman-teman Semarang ya semuanya ya. pertama kenal. Halo. Yo, kita mute dulu ya Mas Wisnu ya. Nah, Oke, terus lanjut. habis itu keterusan nih, karena Nah, Kak passion-nya juga di situ mungkin ya, pokoknya karena udah kenal Papercraft, terus tahu tentang pola-polanya, ya, tahu websitenya, ya. akhirnya kembangin di situ. Terus yang tadinya manual, aku coba olah pakai MS Word nih, kan sama kayak lembaran kertas biasa gitu kan. Terus di situ kan udah tersedia pola bentuk-bentuk, Ya, coba-coba nih, nggak ada apa ya namanya, nggak ada angin, nggak ada hujan lah, jadi. jadi deh. Iya, sebenarnya emang udah basicnya emang udah pakemnya udah dapet sih Mas Nasrul nih kalau saya perhatiin nih. Jadi apa skillnya emang udah kebentuk tuh dari tadi berapa? Dari umur 6 tahun ya. Tahunan. Udah bisa ngedesain sendiri. Saya 6 tahun masih main gundu kali Mas kayaknya. Ya itu saya main gundu kalah terus Om sampai merah kan. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya kita udah tahu nih sekarang Mas Nasrul mulai dari suka papercraft sampai ketemu komunitas peri kertas sendiri yang ada di Semarang. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita sama-sama saksikan lah, OS. Mas Nasrul mau sharing desain papercraft menggunakan Microsoft Word. Ini kalau di tagline kemarin yang saya share itu kan ini kan memang kayaknya satu-satunya deh desainer papercraft yang pakai Microsoft Word yang saya kenal ya, yang saya kenal loh, bener loh. Saya kenal teman-teman itu rata-rata kalau nggak pakai SketchUp, Blender, pakai apa Rhino, terus pakai 3D Max, AutoCAD, macam-macam lah. Semuanya beranjak dari software 3 dimensi. Yang mana ini kalau saya lihat saya ngebayanginnya aja jelimet sendiri nih kalau pakai Microsoft Word. Cuman ya itulah makanya teman-teman di sini kan punya skill dan punya background yang beda-beda ya. Makanya sebenarnya software apapun bisa ya. Kayak kemarin kan terakhir Mas Arjun juga pakai tab dia, pakai apa? Pakai mobile ya, pakai aplikasi. Ternyata bisa-bisa aja sih. Bisa. Makanya segala media ataupun segala alat kalau kita seriusin, kita cari sebenarnya nggak ada kesulitan sih untuk mendesain papercraft. Saya rasa seperti itu ya. Kalau ngebacanya tiap desainer itu bisa macam-macam. Oke, Mas Nasrul, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas. Oke. Perkenalkan dulu nih ya, saya Nasrul dari Peri Semarang nih. Siap. Bisanya cuma pakai MS Word nih untuk sementara. Karena dari kemarin juga saya nyoba pakai SketchUp buat apa ya? Buat pandangan saya lah. Nanti bentuknya gini. Kalau yang tadinya kan saya lihat bentuk dulu, contoh nih seperti ini nih, ada mobil, terus inget-inget posturnya baru diaplikasikan. Nah, kalau sekarang saya udah coba di situ di SketchUp buat ngebantu lah memori saya ini yang di Ya. otak. Ya. Nah, yang pertama-tama MS Word itu Oh ya. kan serinya banyak ya. Ya. Mulai dari 2000 yang untuk umum sekarang dipakai biasanya itu 2003 sampai Ya. yang terbaru. Cuma bedanya kalau yang 2003 itu kan tombolnya itu masih kelihatan semua, mulai dari Ya. file. Dulu belum ada file kalau nggak salah. Adanya ada ding yang nggak ada itu Yang di atasnya ya. office button. Push button. Oke. Nah, office button kan kalau ini yang aku pakai sekarang karena pakai laptopnya punya adik, ini pakai MS Word 2016. Oke. Fiturnya sama di sini. Dan untuk mula-mula karena ini kertasnya kosong untuk standar. Oke, dikosongin dulu ya berarti ya, Mas ya. Kertas standar itu bawaannya biasanya buka aplikasi itu langsung ukuran A4. A4, oke, standar. Untuk Sorry Mas Nasrul, ini kita mau bikin apa ya rencananya nih malam ini? kita untuk yang simpel-simpel dulu. Oke. Karena Pesawat tempur apa? biasanya balok-balok dulu lah biar nggak begitu rumit. Oke. Objeknya apa nih kalau boleh tahu? Jadi teman-teman udah punya bayangan nih. Ya, Objeknya apa?
biar simple, karena ini MS Word beda sama 3D, Mm-mm. pakainya Danbo aja. Oh, Danbo. Oke, teman-teman, Danbo Amazon ya, teman-teman ya. Ya, Yang apa? Yang bisa yang kotak-kotak yang lah. kotak-kotak. Oke. Silakan, Mas Nasrul. Danbo simple, bukan yang ada populasinya. Ya. Pertama kan ini kosong nih. Ya, kosong. Nah, karena kosong seperti ini kan pasti ada gap kurang lebih 2,5 in kalau bawaan dari MS Word-nya. Nah, kita ukur buat marginnya dulu. Oke. Kok ini tutup ya? Bentar. Oh, aku kecilin. Yep. Nah, di sini. Nah, untuk margin biasanya kan di layout. Oke. Nah, kita ukur margin dulu. Untuk standarnya biasanya aku pakainya kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Itu pakainya 1 cm. Jadi kita pakai yang custom dulu. Custom margin kita ubah ke 1 cm. 1 cm. Oke. Oke. Nah, Oke. ini semuanya udah 1 cm ya. Ya. Posisinya udah 1 cm. Oke. Nah, biasanya setiap objek itu kan ada titik kursornya. Jadi kita bikin kursor dari atas sampai bawah. Hmm. Di sini kan kursor kita klik di mana aja pasti dia di posisi atas. Kita Ya. enter aja terus. Enter terus, nggak apa-apa 2 lembar nggak masalah. Oke. Karena kita nanti, nah ini objek di paling atas. Kita klik di sini dia turun, gitu kan. Ya, oke. Kenapa saya pakai kursor seperti itu? Tujuannya nanti ketika kita membuat pola itu tidak bergeser polanya. Ya, Oke. sama yang 2003 itu biasanya itu geser. Enggak Hmm. geser kalau biasanya 2003. Kalau Oke. 2000 mulai dari 2007 ke atas itu biasanya pola yang kita kerjakan terus kita timpa pola yang baru, biasanya dia Oke. menggeser. Nah, karena Danbo itu kotak, Ya. di feeling dulu kotaknya. Feelingnya kotak. Kotak itu kan ada yang persegi panjang, ada yang biasa. Oke. Kita pakainya insert, Insert. Oke. terus di auto shape. Kalau biasanya dulu di 2003 itu di sini tulisannya auto shape Hmm. sampai 2003 itu auto shape. Terus 2007 cuma tulisannya shape doang. Nah, di sini di shape, sini banyak banget polanya. Oh, udah ya. Oke. Nah, kita cari yang kotak. Kotak. Oke. Baru kita taruh di sini. Hmm. Nah, bedanya itu kalau semisal 2003 sama 2007 sama ke atasnya itu kalau 2003 sama 2007 kita gambar itu pasti langsung berwarna di sini. Nah, kalau di 2003 sama 2007 itu polos putih. Oke. Nah, kita ambil polos putih, terus kita di sini lihat line-nya kan tadi warnanya bukan hitam ya. Ya. Kita sama aja biar gampang. Karena ini 2016 udah beda konsepnya. Ini bisa digeser-geser. Oke. Lalu eh, untuk ukuran Hmm. kan harus diukur nih. Ya. Kalau kotak lah, kubus itu kita bikin sama sisi. Kalau kepala dan bu biasanya kan memang persegi panjang. Ya. Nah, ini kita bikin sama sisi aja dulu kotak. Kotak Oke. itu kan ada 6 sisi. Ya. Nah, sebelum dibikin 6 sisi kita ukur dulu satu sisinya. Nah, di sini kan ada format di bagian atas. Di Oke. itu ada format, terus bagian pojok kanan itu ada ukuran. Hmm. Nah, ini ada anak panah nih, atas bawah itu berarti kan menggambarkan bagian tinggi. Tingginya. Oke. Nah, terus yang bawahnya itu samping, panjangnya gitu kan. Kita ukur di 4 cm aja. Oke. Ketik aja 4, terus di 4. Sama 4, nanti otomatis dia kotak. Nah, di sini ada kotak, 1.
tinggal kita copy. Copy-nya gimana? Bisa pakai klik kanan langsung copy atau CTRL C. Nah, setelah itu di paste. Paste bisa pakai Ctrl V atau pakai klik kanan V. Bisa Oke. macam. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 sisi. Kita seret aja nih. Nah, untuk struktur kubus kan macam-macam. Ada yang bentuknya salib, ada yang Ya. bentuknya. Hmm. Kita susun aja. Nah, kita bikin kubus dulu aja biar simpel. Oke. Mas Rasul ini badan apa kepala ya? Setahu Ini saya kepala kalau dulu, yang Om. kepala dulu ya. Kepala dulu. Dan Bob biasa kepalanya agak persegi panjang dia Ya. biasanya. Jadi gini, untuk mau persegi panjang atau kubus itu biasanya kan bisa di custom dari satu proses gambar ini, Om. Oh, oke. Nah, contoh ini kan kubus ya. Hmm. Mau persegi panjang, otomatis sisi kanan kirinya itu kan persegi. Oh, Terus oke. kelilingnya itu kan persegi panjang. Nah, itu tinggal kita ambil Yes. yang ini Oke. ke kanan kirinya, klik kita 1, 2, 3, 4 yang buat selimutnya ini. Tinggal digeser ya. Kita grup, Oh, oke. kita grup dulu. Di grup dulu. Klik format yang tadi, Heeh. kita ubah Oh, iya. panjangnya Lebar. semisal 6 cm. Nah, otomatis berubah semuanya. Oke. Nangkap. Setelah itu kita gabungkan lagi. Susun lagi ya. Ya, kita susun lagi. Oke. Kalau ini kan barusan kita dempetin kan otomatis ini yang di grup cuma tengah doang nih, Om. Nah, biar kanan kiri juga ikut di grup, klik satu dulu yang di tengah atau yang samping terserah boleh. Terus tekan di keyboard itu kan ada CTRL. Oke, kontrol. Terus baru kursornya diklik, klik. Oke. Diklik di bagian objek, habis itu diklik kanan. Jangan lupa setelah ngeklik 3 ini diklik dulu satu objek. Ya. Kontrol, tahan, terus diklik objeknya, baru lepas. Setelah itu klik kanan, di grup, terus grup. Oke. Otomatis semuanya udah gabung. Udah nyatu ya, jadi satu grup ya. Oke. Nanti kalau mau ngelepas untuk ininya, klik kanan, lalu grup, ungroup. Ungroup, oke. Sendiri. Nah, ini udah kita grup di sini. Setelah itu kita pastikan bikin flap. Nah, iya. Flapnya belum nih. Untuk flap biasanya kan kita ada yang makainya untuk di full selimut, baru untuk penutupnya kanan kiri. Bisa yang di kanan kiri nanti diselimutin buat ditempelnya. Oke. Nah, kita buat simpelnya itu pakai yang diselimut itu buat direkatin. Jadi sama, kita klik insert, baru shape, nyari yang ini. Oh, iya. Udah kepotong begitu ya, udah ada derajatnya juga ya untuk flapnya ya. Oke. Ini pun juga sama untuk ngukur ininya. Karena ini posisinya seperti ini, otomatis untuk ketebalan itu di bagian atas. Di sini kan ada 0,96, berarti kan dia memang tebalnya 0,96. Untuk standar biasanya saya pakainya 0,6. 6 mili Mas ya berarti ya? 6 mili. Oke, 6 mili. Oke. 0,6, diketik aja 0,6. Oh. Tapi kalau untuk flap kan biasanya tergantung ukuran objeknya. Iya, tergantung partnya ya. Nah, untuk lebar ini kan biasanya sesuai dengan objek yang dibutuhkan juga. Kalau kita taruh di bawah itu kan pasti panjang nih. Ya. Nah, kalau yang di samping itu kan pasti ukurannya sama yang tadi 4 cm. Nah, kita bikin yang samping kanan kiri dulu. Oke. 4 cm. Nah,
Setelah itu di-rotate. Rotate-nya bisa pakai kalau di 2016 langsung udah disediain ada rotate-nya, kalau di 2007 ke bawah itu pasti di sini. Oh, oke. Cuma ada rotate. Nah, kita rotate kemana? Nah, di sini Hmm, kita tempelkan aja, udah oke. langsung flat 1. Itu Setelah itu, karena kita ngerjain sisi kiri dulu nih, oke. dan nanti tinggal di mirror. Sama seperti tadi, copy, paste. Hmm, Dibutuhkan untuk 3 sisi di sini. oke. Itu sudah snap ya, Mas ya? Udah nempel ya pasti ya? Kalau untuk di 2007 ke bawah, Om, itu ini langsung otomatis presisi. Iya, langsung nempel ya? Nah, tapi kalau Oh, 2016, 2010 itu harus butuh di zoom dulu, terus Zoom, kita oke. lihat Dicek ada lagi ya? geser nih, Om. Oh, oke, oke. Kelihatan nih geser nih. Oke, oke. Nah, gesernya ini terus eee, kita paskan dulu. Nah Hmm, nah nah ini oke. tadi blok ini juga agak geser nih. Ya. Apa buat contoh dulu aja deh. Tapi udah pasti dia bakal nempel ya kalau udah di Ah, snap seperti itu itu ya? otomatis langsung nempel sih, Om. Langsung nempel ya? Oke. Jadi langsung presisi. Nah ini perbedaannya kalau di 2016 sama 2017 ke Oh, bawah. sebelum. Oke. Nah, kalau untuk yang benar-benar nempel satu garis gini, nggak ada Mm, selisih sedikit, itu pasti garisnya itu sejajar nih, tipis. mm, Nah, kalau mm. yang tebel kayak gini, itu udah pasti itu kurang nempel. Ya, Nah, gitu. Nanti tinggal diatur aja nanti ke belakangnya. oke, oke. Terus untuk flap-nya, kelanjutannya kita seperti sama yang tadi, sebelumnya kita copy dulu satu. Oke. Ini buat nanti yang di bawah. Ya. Kalau yang di atas buat flap yang nutup kelilingnya. Seterusnya kita klik yang tadi, kita grup lagi kayak tadi, di grup, habis itu kita copy. Nah, kalau di-copy kan otomatis sama nih, Ya. ada. Nah, untuk yang di mirror sama yang tadi, klik format di atas, baru klik rotate, di sini ada macam-macam nih. Nah, Hmm, hmm. kita di sini pilih yang flip horizontal, Horizontal ya. Oke, tinggal ke kanan. langsung kita tarik. Ya, jadi. Terus yang ini karena untuk yang di bawah kita flip lagi, flipnya ke kanan, otomatis Hmm, nah, taruh bawah dulu. Kalau lupa tadi ini ukurannya berapa ya? Kita klik aja objeknya otomatis kan blok kayak ini. hmm. Klik salah satu. Nah, Oh, udah ketahuan ya ini udah ukurannya, lebarnya. Oke. nah, lebarnya 6. Kita klik yang tadi, ganti 6. Oke. Sama. Kalau di 2017 ke bawah biasanya di sini ada pengaturan buat ininya Om. Apanya tuh, Mas? Bentar, kok ini terlalu lebar ya. Oh ya, miringnya itu ya terlalu terlalu tajam ya jadinya ya. Heeh. Nah, kalau di 2017 ke bawah itu ada pengaturan ininya, Miring sudut itunya ya, sudut sudutnya. miringnya ya. Oke, oke. Ini kalau di 2016 aku belum nemu juga ini untuk sudut miringnya itu gimana. Hmm, hmm, Cuma di di MS Word itu memang ada bangunan di sini, hmm, bentuknya mirip kayak gini. hmm. Cuma dia difasilitasi oleh apa ya, oleh MS Word itu ada pengatur ininya, sudutnya, ada yang enggak. Oke. Mungkin kalau ini kan tadi yang aku ambil yang dari flowchart. Ya. Nah, di sini ada yang bentuknya mirip nih, dari basic shape. Hmm. Kita coba Trapezoid itu ya. Oke. kita coba dulu. Nah, di Oh iya, sini lebih lebih nggak tajam tuh dia. Oh, oke, oke. ini ada pengaturannya nih. Jadi hati-hati, untuk penggunaan, bentuk flap ini. Hmm. Nah, ini kalau semisal udah nemu kayak gini, kita ganti aja ini. Kita hapus, kita ukur lagi di ketebalan 0,6 dengan panjang 6.
lalu kita mirror, kita taruh. Nah, ini kan di sini tadinya kan titiknya ada 8, sekarang ada Ya. 9 nih titiknya. Oh, bisa diatur ya. Oh, lagi. Ini bisa diatur. Oke. Itu pasti 45 Mas ya? Atau lebih dia biasanya? Biasanya tergantung kebutuhan, Om. Kita mau pakai 45 sudutnya berapa kita kan juga nggak tahu. Intinya semisal di sini ketemu bangunan yang lancip, terus buat nyambungin kita geser aja biar Biar nggak overlap gitu ya. overlap gitu. Oke. Memang tidak bisa diatur seperti apa ya? Seperti yang 3D atau apa itu flapnya bisa diatur, kalau ini enggak memang. Oke. Tapi bisa diakalin seperti itu. Ya, bisa dimodif ya istilahnya ya. Oke, udah jadi aja nih satu part Ini kepalanya nih. kepala udah jadi. Nah, karena ini kan tadi flapnya belum gabung nih sama ini. Kita Heeh, gabungin dulu. 1, 2, di grup ya. Oke, kita grup dulu, di grup. baru kita gabungin. Oke, jadi satu kepala. Jadi, oke. Nah, ini lembar pertama kepala. Jadi mungkin di sini teman-teman Mas Nasrul ini udah langsung unfold nih prosesnya nih Mas ya. Iya, Kalau betul. jadi dia bikin 3D-nya tuh di kepala nih, di bayangan dia sendiri nih. Saya dari tadi Nah, coba ngebayangin Mas Nasrul cara kerjanya begini ternyata nih dia. Jadi dia unfold dulu baru bikin 3D-nya nanti gitu. nah, maka dari itu kan saya nyoba apa ya, kemarin ngotak-ngatik Kecap. kecap itu Hmm. buat itu juga, Om, buat ngurangin kerja otak saya di sini. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya emang ini style 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 panjenengan, ya udah biarin aja seperti itu, nggak usah dipaksain harus bisa 3D dulu terus baru ke unfold. Oke, Mhm. lanjut Mas, lanjut. Kita kan kalau ini kan masih polosan dulu aja ya, Om, ya. Nah, iya, nanti warnanya nanti tekstur kita modeling dulu kan. Nah, Itu dan lain-lain kan nanti bisa. Nah, ya, ini oke. dari satu kalau buat bikin danbo kan udah ketahuan nih, Ya, dari kepala, kepala, badan, kakinya, tangan. sampai kaki kan kotak semua nih ya. Ya, oke. Nah, ini udah dapat basic 1 buat kepala. Buat kepalanya, oke. Nah, ini kita ke lembar berikutnya aja, Om, biar nggak Oke. bingung Nah, ya. kita bikin apa nih? Tangan atau kaki Nah, dulu biasanya? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Biasanya bikin Mas. bikin itunya aja dulu badan, Om. Badannya, oke, badannya. Badan kan untuk badan kan nggak jauh beda sama Ya, kepala. sama kepalanya. Kita tinggal copy aja. Nah, karena ini udah di-copy, kita bisa pakai antara ini mau jadi kepala atau ini jadi badan. Itu terserah. Kalau semisal ini mau jadi kepala, udah kita simpen di sini jadi kepala. Jadi Iya. yang kita edit di sini. Ya, ini lagi yang kita edit. Nah, untuk badan itu biasanya kan kalau danbo itu kan lebih nggak begitu kecil, nggak begitu gede dari awal mula. Kita searching dulu deh di Google biar nggak bingung ya. Tapi tetap butuh apa referensi ya Mas Nasrul ya, kalau dalam proses mendesain itu eh, perlu ada buat patokan referensi juga ya untuk Ya. benar-benar bisa ngedesain ya. Oke. Nah, kita nggak usah download lah ya. Usah. Saya nggak tahu ini nanti nyimpannya kemana. Awas nanti kebuka yang tidak perlu ditampilkan nanti. Ya, kita ambil foto ini aja. Nah, Ya, di sini di copy masuk ke dalam ininya ya, ke dalam Word-nya ya, bisa ya sebagai referensi ya, di ini copy ya. eh, ini kita kopinya di kepala aja, Om. Oh, Nah, nah, setelah itu kan kita setelah bikin kepala nih, kita bikin badan. Badannya mau dikasih rok kayak gini apa enggak, Om? Kira-kira, oh. boleh kasih roknya, flap Biasa. yang di bawahnya itu ya. Nah, ini kan untuk yang simple belum ada
artikulasinya yang kita bikin rencananya. Hmm. Jadi nanti untuk rok kita pisahkan partnya sendiri. Nggak jadi satu seperti yang ada di sini. Jadi kita bikin badannya dulu. Badannya itu kan sebenarnya sama posisinya, cuma kalau yang kepala posisinya kayak gini, yang badan itu tegak. Oke. Nah, kita bedakan untuk ukurannya. Kita ungroup dulu karena ukurannya beda. Kita ungroup juga. Nah, bedanya kalau untuk memperkecil ukuran ini itu Hmm. satu per satu. Oke. Kita yang tadinya udah di grup seperti ini terus manjangin itu lebih gampang, kalau diperkecilnya harus per satu dibongkar dulu semuanya. Oh, satu-satu ya berarti. Oke. Nah, di sini kita ukur untuk kepala ukuran 3x3 karena lebih kecil kepala badan 3 kali. Badannya. Oke. Terus ini sama, kalau nggak mau ngerubah ini ganti satu tinggal copy. Nah, udah jadi yang sebelah, tinggal yang selimut ini 1, 2, 3 kita hapus. Oke. Terus kita bikin yang ini karena ukuran 3, berarti 3, terus panjangnya paling tidak 5 cm. Iya. Jadi kan ukurannya udah beda nih. Nah, sama kan jadinya. Oke. Ini bikin bingung nanti, dan kita grup dulu. Kita sisihkan biar nggak bingung. Lalu kita fokus ke ini. Nah, Oke. oke, kita bikin selimutnya. Selimutnya kan baru kena Ya, baru satu ya, satu sisi ya. tinggal copy 3 kali. Oke, kita geser, kita langsung. Nah, ini kan geser pun langsung dia udah langsung kayak magnet. Nah, setelah itu kita bikin flap. Flap otomatis juga sama, bongkar semuanya. Oke. Kecuali yang paling bawah. Kalau yang paling bawah paling tinggal ukuran panjangnya aja. Ya, lebarnya ya. Oke. Nah, ini grup, kita hapus 2, kita geser ke atas. Karena tadi sisinya itu 3, kita rubah lagi di format. Pindah ke 3, kita zoom, terus kita tempelkan. Satu-satu ya. Oke. Kalau sebenarnya sama sih Om, untuk MS Word itu sama kayak bikin 3D. Kalau saya pikir ya, karena kalau 3D biasanya kalau bikin yang seimbang itu kan bikin sebelahnya doang. Iya, sama. Nanti tinggal di mirror aja kan. Bedanya kalau ini kan udah di unfold. Udah di Ya memang apa kan yang selalu dari awal saya sebutkan dalam mendesain papercraft itu nggak ada cara yang salah atau benar. Itu yang selalu saya bilang. Tergantung nyamannya aja sebenarnya. Mau cara apapun juga, mau dari tahap yang mana juga, kalau kan ngejar hasilnya kan sebenarnya kan. Iya, tinggal bentuknya aja Tinggal bentuknya aja yang nanti yang kita Yap. Oke, udah langsung ketemu tuh. Nah, beda ukurannya nih. Oke. Nah, kita grup lagi. Aku saranin kalau semisal memang mau ngegroup itu jangan objek utama sama flap itu dijadikan satu ketika belum selesai. Oh, oke. Semisal contoh kayak gini nih. Ini kan masih basic dasar, belum ada Ya. pewarnaan, belum ada texturing dalam. Itu kalau bisa yang ini grup sendiri. Oh, flapnya terpisah ya sendiri ya. Flapnya di grup. Oke. Oke. Kalau saya biasanya itu malah bikin flap itu terakhir Om. Jadi objeknya dulu saya Objeknya dulu semuanya baru terakhir. sampai di texturing sampai itu baru flapnya. Oke.
Nah, udah jadi di 2. Tinggal di copy ya, tangan itu apa? Mm-mm. Atau satu lagi ya? Ini tinggal di copy aja. Oke. Ini udah jadi badan. Kita bikin tangan. Tangan sama kaki itu semuanya ukurannya sama sebenarnya. Buat Danbo. Cuma bedanya kalau tangan itu lebih panjang Lebih dari, panjang, ya. jadi sama kita bongkar lagi kayak tadi, Ya, sama caranya ya. sama bedanya kita bikinnya sebelah doang nanti. Oke. Sebelah tangan satu, kaki satu. Jadi Oke. gitu. Tangan sama kaki kita bikin untuk ukuran tutupnya itu biasanya 1,5. 1,5 kegedean Loh, enggak ya? Ini kok di sini sih. di parameternya Mas. Ini belum tak. Belum di grup. Oh, di grup dulu. Oke. Ini udah. Nah, ini bedanya kalau 2016 itu ketika kita klik salah satu objek, terus kita ketik di dalamnya tanpa mengganti jadi apa, box text, itu dia langsung jadi box text sendiri otomatis. Oke. Nah, kita masih ada satu nih buat selimut nyoba. Nah, Oke. kita bikin 1,5 kali 1,5. Oke. 1,5. Cantik. 1,5. Makin kecil. Oke. Oke. Iya, kita dapat kanan kirinya buat selimut. Oke. Nah, itu kita bikin ininya. Yang tengahnya ya. Oke. Males buat ngapus yang ini, nanti aja. Kita klik yang satu dulu, kita Satu bikin dulu. Oke. di sini 1,5. Bikin tipis, terus panjang kita bikin 4 cm aja, karena badan kan 5 cm panjangnya. Ya, ya. Kan badan sama tangan hampir sama ya, Danbo ya. Hampir sama. Bersama ya. Oke, oke. Ya, kita geser aja nih. Iya. Oke, jadi deh. Hapus. Ini tinggal di copy 3 kali, kita atur lagi. Kalau masih geser-geser kayak gini, kita zoom, kita tempelin dia. Ya. Ukurannya sama, Tinggal flapnya ya. tinggal flap. Nah, Oke. sama ini yang sebelah kita hapus aja dulu. Oke. Kita ungroup seperti tadi. Kita hapus 2 yang bawah. Oke. Lalu kita, karena ini tangan ukurannya kecil, Ya. biasanya saya untuk ketebalan flap pun juga saya kurangi. Kalau yang 0,6. Nah, sekarang kita ubah ke 0,4 Oke. untuk ketebalan. Terus Ya. panjangnya kita ubah ke 1,5. 1,5. Oke. Nah, karena di sini tadi kita pakainya yang tidak bisa diatur bagian ininya, Sudutnya ya. sudutnya, Oh. kita pakai yang ada pengatur sudutnya aja, Yang trapezoid tadi ya. Oke. yang di basic shape. Oh, basic shape. Kita Oke. ubah dulu. Iya, di sini kan ada pengatur sudutnya. Kita ubah lagi di ketebalan 0,4. Nya 1,5. Kita atur sudutnya, lalu di rotate. Oke. Kalau dirasa ini kok nanti pas ditempel di sini Overlap tuh ya. nyatu, kita caranya sebenarnya kalau dulu saya itu ngukurnya gini Om. Ini udah dibikin, kita masukin dulu di kotakan. Oh, di Kita copy, oke. terus kita giniin. Pas-pasin ya. Kan nabrak ini. Oke. Overlap tuh dia. Tinggal geser gini aja, dipasin. Nah, Oke. kita pakai yang ini. Oke. Setelah itu di copy.
kebanyakan. Oke, di grup. Copy lagi. Yang bawah belum, Nas? Oh, sisa. Ini kan yang tadi belum Oh, ganti. oh belum diedit ya. Oke, oke. Nah, ini yang tadi diedit lagi dari 0,6 kita turunin ke 0,4, 0,4, oke. baru kita turunin ke 4 cm. Nah, Oke. ini baru tangan sebelah. Kalau tangan biasanya kan ada apa ya, buat membedakan genggaman sama bahu. Hmm. Dan kita bikin sekalian kotaknya. Bisa pakai ambil yang di sini karena belum di grup. Oke. Kita Ctrl C, kita paste. Misal kita pakai ukuran ketebalan tangannya 0,5 aja. Hmm. Nempel dia, Mas ya. Dia nanti nempel Om. Oke, oke. Ya, kalau kayak gini satu-satu kan ribet Om. Iya. Jadi biar gak ribet, kita bikin seperti tadi satu doang. Jadi Hmm. hapus. Kita grouping dulu. Oh ya, biar gampang ya. Oke. Kita satukan. Oke. Oke. Oke, kebentuk sih. Namanya baru yang flat. Oke. Baru grup semua. Nah, ini jadi tangan sebelah. Tinggal copy ya. Oke. Kita taruh dulu di tempat badan. Tempat kepala. Lembar kepala. Terus kita bikin lagi karena kan dia kan cuma tinggal mendekin aja. Tinggal mendekin aja ya. Iya benar. Tapi tetap satu-satu ya, Mas ya. Enggak juga. Ini cuma Oh bisa. diatur yang tadi. Ini kan Oh barusan. bisa langsung juga ya dikecilin Nah, di sini ini ya. kan, nah ini kan masih gabung jadi satu nih Om. Oh, oke, oke, oke. Itu tadi fungsinya memisahkan grup antara flap sama objek utama. Hmm, hmm. Nah, cuma yang membedakan nanti kan flap yang paling bawah yang kita edit. Oke. Nah, kita coba dulu, kita ungroup sekali. Nah, kita setelah ungroup kan kita klik di luar dulu nih biar kelihatan semuanya kosong, baru kita klik, baru kita ungroup lagi. Tapi sebenarnya bisa sih dari yang ini kita ungroup dulu, baru kita tahan Oke. Kontrol di keyboard, terus diklik objek yang nggak kita edit, kita grouping bagian objek utama selimut, otomatis nanti kalau kita grouping seperti ini kan yang berubah ukurannya yang bagian tengah Yang doang. bagian tengahnya doang aja ya. Ah, oke. Semisal untuk panjang kaki kita bikin Setengahnya kan? 3 cm aja. Iya, setengahnya. Oke. Oke. 3 cm. Nah, Oke, langsung ikut semuanya tuh. Oke. ikut Oke. Kebayang. rubah flapnya, yang kita rubah itu cuma bagian bawah doang. Kita bikin 3. Geser flapnya, kita tinggal geser ini. Oke. Kita gabungin lagi flap, Di grup lagi Mas ya. grup lagi.
Nah, ini sekarang kalau kaki kan biasanya cuma sebelah satu sisi doang buat ngeliatin, oh ini bagian sepatu. Sepatu Ya, kan bawahnya ya. cuma depan doang kan, Om. Ya, Hmm. bagian depan. Nah, kita ungroup lagi. Kita ungroup satu objek yang bakalan kita hilangin. Nah, ini kan kita bikin ini muka depan. Oke. Jadi yang ini buat selimutnya yang 3 ini kita ambil salah satu buat edit ulang. Nah, ini kan ada 2 grup. Nah, ini dihapus aja. Oh, oke. Biar dihapus. Ini tinggal di-copy 2 kali, masukin. Ya, jadi yang sisi yang sampingnya aja ya, yang nggak perlu kelihatan ya, yang Nah, depan aja ya. itu betul. Oke. Kebayang. Kita jadikan satu lagi untuk objek utamanya, kita group, baru kita gabungin sama Flapnya. lab. Sudah jadi. Ini untuk kaki sebelah, tangan sebelah. Nah, untuk biar lengkap, kita bisa copy barengan atau Oh, sekalian. Oke. tinggal klik satu. Nah, klik objek selanjutnya, Hmm. kita tinggal copy. Copy paste aja lah. Oke, langsung. Langsung jadi 2 nih Oke. sama. Nah, karena ini kaki kanan, tangan kanan, kita ubah flapnya biar ini Horizontal ya. kita tinggal itu aja, mirror lagi. Mirror horizontal. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, ini kan biar nggak apa gimana ya, biar nggak nyisain banyak yang kosong, Space kosong ya. kita bisa tata semuanya. Oke. Nah, misal ini nabrak, kita bisa rotate, Ke atas gitu ya. bisa ditata ulang. Oke. Atau ditidurin juga bisa tuh Mas di Turun juga bisa. 90 derajat ya, biar space-nya lebih dapat. Kalau biasanya kalau saya itu disempitin lagi, Om. Hmm. Disempitinnya tuh gini. Jadi ini karena ini kan bagian atas, ini sayap atas itu kan bisa ditaruh di bawah. Ya. Diputar aja kita. Di rotate aja ya. Oke. Rotate. Nah, Oke. Iya, bisa space-nya lumayan tuh dapat. gasnya dapat banyak nih. Oke, jadi pas deh tuh 2 lembar ya. Biasanya malah 1 lembar, Om. Nggak apa-apa. Ini kan biar kebayang dulu nih teman-teman nih. Ya. Biar kebayang dulu. Nah, setelah ini kan biasanya kita bikin apa yang namanya tekstur. Oke, masuk ke pewarnaan ya kita ya. Tekstur itu bisa kita gambar lewat sini, bisa kita ambil pakai gambar yang di luar. Oh, JPEG gitu ya. JPEG. Nah, JPEG-nya oke. misal kita download dulu deh ya. Oke. Kita muka monyet. Nah, muka monyet. Tapi kalau misalnya kita mau kasih warna yang standar bawaan dari Word, bisa gak sih Mas? Oh, bisa Misalnya, banget. Bisa misalnya banget. warna coklat nih kan, dan bukan warna coklat ya, warna muda. Kan Mungkin bisa. buat itunya skin luarnya ya. Ya, mungkin bisa biar teman-teman bisa lihat juga nih kalau misalnya kita langsung Taruh desktop kasih warna di Microsoft Word seperti apa ya caranya ya. dulu. Kita save dulu. Untuk ini kan buat contoh texturing pakai JPEG. Nah, Ya, sekarang kita pakai yang buat pewarnaan biasanya standar dulu ya. tangan kaki buat skin utama. Oke. Nah, kita klik bagian sini, Oke. bagian objek, karena ini tadi udah di grup. Jadi kalau kita mau pewarnaan itu kita klik insert. Kalau nggak insert biasanya kita klik, kalau ya gini, kalau kita klik di luar tanpa klik objek, Ya. otomatis format di sini nggak ada.
Nah, buat munculin format itu kita harus klik objeknya, otomatis dia keluar. Oke. Nah, di sini format itu khusus buat edit objek ini. Nah, coba kita klik format, di sini ada macam-macam tools yang bisa buat edit salah satu objek ini. Objeknya. Kita mau warna nih, warna skin. Nah, di sini ada tempat objek yang apa ya namanya, bentuk-bentuk yang tadi, terus di sini ada yang namanya shape fill. Nah, shape fill ini tujuannya buat mewarnai bagian skin dalam. Kita contoh klik satu. Nah, ini kan semuanya jadinya. Nah, terus untuk yang shape outline itu cuma buat mewarnai garis. Garis luarnya ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, di situ. Nah, terus kita mau mewarnai skin bagian objek yang ini kecuali flap. Kita klik objek, terus kita pilih objek yang mana yang mau diwarnai. Misal ini mau diwarnai hitam. Ya mau diwarnai hitam nggak cuma ini nih. Sebelah juga yang ini nih. Ya. Kita warna hitam. Nah, caranya kita klik objek yang mau diwarnai dulu, baru tekan kontrol. Kita klik lagi yang objek yang Sebelahnya. baru kita lepas kontrolnya, kita klik shape fill, terus kita ambil ini. Oke. Nah, lalu untuk yang di luarnya ini sama kayak tadi, kita klik, baru kita nyari warna coklat. Coklat ya. Oke. Berarti tetap harus satu-satu Mas ya, untuk dalam satu part ini, walau misalnya ada 2 warna, harus tetap satu-satu ya? Iya. Caranya ya? Oke. Makanya tadi kalau saya ngasih tip itu kan untuk flap itu terakhir Om, biasanya Om. Iya. Jadi pewarnaan itu nggak kecampur sama flapnya. Sama flapnya. Oke. Nah, sebenarnya itu kan tadi baru satu objek nih. Nanti kan bisa di mirror, nanti yang 2 ini bisa dihapus lagi. Ya. Sama aja ya, saya tinggal copy aja, begitu selesai diwarnain tinggal di copy aja ya, jadi nggak ngulang. Oke. Iya. Kita warna coklat. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya, semisal nanti ada salah pewarnaan, mohon dimaklumi karena saya itu buta warna parsial. Ini beneran atau bercanda nih? Beneran Om, seriusan Om. Tapi kok desainnya bagus-bagus? Ya itu tahu juga. Ini teman-teman Mas Rasul serius nih ya teman-teman, saya kira bercanda nih. Serius Om, saya Om. Oke. Nah itu kenapa saya pakai MS Word, biasanya itu di MS Word kan ada namanya itu loh, misal diklik sini terus nanti ada keluar warna grey atau apa, itu nama pewarnanya itu. Tapi untuk yang sekarang nggak tahu kok nggak dikasih itu. Nggak jadi. Ini juga sama. Ya, satu-satu juga ya. Satu juga. Sorry Mas Nasrul, dari tadi saya penasaran ini. Nah, kan kalau Danbo itu kan ada mata sama mulut ya. Ya, betul. Nah, gimana tuh cara ngasih elemen mata sama mulutnya si Danbo, kan khasnya kan di mata dan mulutnya tuh. Bisa dikasih tahu tipsnya gak? Biar teman-teman bisa tahu juga nih. Kita bikin skin dulu Om. Nah, ini kan udah selesai. Oke, udah jadi ya nih ya, kira-kira ya semuanya ya, partnya ya. Bikin luarnya masih polosan, ibarat kata nggak ada mata, nggak ada hidungnya. Polos. Karena kita mau bikin mata sama hidung nih, kita fokus di objek bagian kepala. Oke. Nah, kita zoom bagian kepala. Oke, kita tengahkan dulu. Nah, di sini kan ada ya tadi yang aku bilang, mau texturing itu bisa pakai JPEG, bisa pakai warna Word. Nah, warna kalau dasar ya. itu biasanya kita klik bagian objek yang mau dipakai dulu nih. Misal ini bagian muka nanti. Jadi kita
klik sama seperti tadi, kita pilih save file, baru kita pilih tekstur. Di sini di tekstur ada more texture. Nah, di more texture ini ada yang namanya beda banget ya. Terus nanti aja dulu deh. Beda banget sama biasanya yang aku pakai soalnya. Kita pakai ini dulu aja. Oke. Yang sebelum JPEG kita pakai bawaan ini dulu. Kalau mata dan bu, kok monyet sih, Mas? Nah, mata kan tinggal bulat sama segitiga. Ya. Kita sama yang tadi, kita lewat insert bisa, pakai format juga bisa, karena kita udah punya objeknya di sini, kita pakai difasilitasi oleh format. Kita di sini ada insert shape, sama aja, kita cari lingkaran, kita objek Oh, oke, pakai lingkaran aja ya. Oke. pilih lingkaran, terus kita ukur matanya mungkin kurang lebih 0,3 lah. Kecilan enggak ya? 0,3. Oh, kekecilan. Di scale aja bisa, Mas. Kalau lingkaran tuh objek-objek yang ada di sini bisa di scale gak sih sebenarnya? Kita tarik gitu. Ya, scale gimana? Heeh. Atau harus pakai parameter apa angka gitu. Enggak juga sih, kita bisa narik gini. Oke, bisa juga langsung ya. Cuma kan kalau ditarik itu cuma buat pertama, biasanya aku pakai buat narik kayak gini, buat ngukur ininya dulu. Wah, cocok nggak nih kalau Oh, pas enggak ya? emang cocok baru kan ketemu nilai nominalnya di sini. Oke. Nah, semisal ini kegedean, Mm-mm. kita kecilin Kalian lagi, lagi. Oke. segini nih, cocok. Cuma kan ini memang nggak sama, Mm-mm. diameternya nggak sama. Kita samain, kita pakai 0,65. Kita Oke. 0,6. Nah, kan jadi sama Ya. ukuran matanya. Nah, setelah itu kita mau bikin mulut segitiga. Kita tarik aja di sini, bisa langsung, nggak kayak tadi kita Mm-mm. ini kayaknya kegedean, kita kecilin lagi, bisa mungkin segini, Ya. 0,6 juga. Berarti pakai feeling juga, Mas ya, untuk nentuin apa proporsinya ya. Kita harus dibayangin juga ya. Nah, itu bedanya kalau pakai MS Word itu semuanya kebanyakan bisa dibilang 70%-nya itu pakai feeling. Kayak pacaran pakai feeling, Mas. Pakai hati. Pakai hati ya, benar. Benar. Saya ingat bos saya dulu waktu kerja dibilang kalau ngedesain pakai hati katanya. Jangan cuma pakai tangan. Iya, benar. Sekarang baru ngerti saya. Udah jadi ini. Oke, udah kebayang. Ini kan masih belum di grup nih, Om. Oke, di grup dulu ya. Kita grup dulu. Sama grup. Nah, ini kan masih sendiri nih muka grupnya. Oke. Kita jadikan satu sama kayak yang tadi prosesnya sama persis. Oke. Itu aja. Udah kebayang sih. Udah kebayang. Mas Rasul, untuk penomoran biasanya di mana nih, Mas? Untuk penawaran part Nah, untuk penomoran part biasanya kalau saya langsung ya. bisa dibikinkan pakai kotak shape juga, Om. Kotak shape aja ya. Oke. Ini kan ada yang namanya nih, Oh, text box. Oke. Xbox bisa, atau pakai word art bisa. Kalau pakai word art, kita pakai keluar dulu di objek, kita bikin di sini. Nah, kita kasih angka 1. Ya, oke. Kalau ini kan kita geser agak ribet ya, Om. Oke. Karena dia itu masuknya bukan apa ya, image, bukan objeknya. Jadi
Kalau kita geser biasanya ukurannya sama itunya berubah. Kita Ikut lagi. rubah di text swap, baru pakai di top. Nah, Tuh, di top oke. itu posisinya nanti bisa di atasnya objek, Ya, oke. di muka depannya objek. Baru kita taruh di in front of. In front, oke. Misal Oke, oke. Di situ ya biasanya, oke. kalau saya pribadi kalau selama desain jarang sih pakai penomoran ini, Om. Jujur aja jarang memang. Jadi harapan nanti builder juga udah bisa kebayang gitu ya posisi-posisinya di mana gitu ya. Iya, betul. Oke, oke. Kalau di 2016 tuh biasanya langsung edit di sini bisa nih, kita langsung dapat kursornya. Kalau di 2007 ke bawah kita harus Hmm, klik objeknya, baru klik baru kanan, kanan. Oke. teks. Itu nanti ada di sini ada tulisannya edit text gitu. Oke. Oke. Kalau di 2016 sudah dibikin lebih apa ya? Lebih gampang lah buat ngedapetin itunya. Oke, oke. Kita sama posisinya, kita klik dulu posisinya jadi gini, Ctrl C. Kita rubah 3, kita rubah 4, udah habis. Ctrl C, kita rubah ini 05. Dan kemarin sih Om, aku tuh Ya. dapat masukan dari beberapa temen, itu kalau untuk penomoran itu katanya lebih amannya itu di bagian flap, Oh, oke. untuk ditaruh di flap katanya. Ya. Mungkin ini untuk masukan buat teman-teman semuanya, semisal mau ngedit penomoran bagian itu, ya disarankan ada dua nomor. Di luar sama di dalam part di apa di flapnya ya. Oke, Karena oke, oke. Make sense, make sense. kadang teman-teman builder itu pas ketika ada mood buat gunting terus Om. Jadi Dan dia lupa deh nyari-nyari itunya ya, sisanya mana ini. iya itu. Oke, oke. Benar-benar masukan yang bermanfaat tuh benar. Aku juga baru kepikiran. Oh iya. Biasanya ngeliat lagi polanya biasanya. Heeh. Ngecek lagi di polanya tuh. Itu kalau polanya pakai cutting mat itu masih aman Om. Pakai apa, cutter itu masih aman. Kalau pakai gunting udah tamat itu, gimana ngerakitnya udah tamat. Udah kepotong-potong ya. Oke, Iya, oke. Nice, nice, nice. ini udah jadi ini. Udah. Oke, oke. Teman-teman ini udah kebayang nih. Itu juga kemarin aku dapat saran seperti itu belum lama juga dari salah satu temanku juga. Mm-mm. Emang pernah lihat sih model-model dari luar juga Dari luar itu kan. sempat lihat waktu itu pernah ada yang ngasih nomor tuh dia di flapnya tapi di sampingnya juga ada sih. Hmm. Oke, itu mungkin untuk yang part yang udah hampir ratusan kali ya. Hmm. Ngaruh banget tuh. Ngaruh banget kalau Ngaruh. yang kecil-kecil itu muat Iya, itu. apalagi jaga-jaga. Oke, Mas Rasul, ini udah di tahap selesai nih ya. Ibaratnya dari proses kita mendesain dari scratch dari nol sampai tadi kita lihat dari mulai unfolding ya. Kalau saya bilang nih Mas Nasrul udah unfolding, Hmm. langsung ke texturing nih. Hmm. Oke, udah kebayang sih pentahapannya memang nggak biasa nih saya baru lihat. Makanya dari tadi saya dengerin aja dulu ngamatin nih cara berpikir seperti apa sih sebenarnya nih Mas Rasul kalau ngedesain pakai Microsoft Word karena memang nggak biasa nih teman-teman nih yang selama ini saya lihat nih. Aduh. Oke, Mas Rasul mungkin untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi tanya jawab ya kali teman-teman ya. Mungkin bisa buka kameranya. Terus monggo kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan langsung aja. Nanti bisa langsung dijawab sama Mas Rasul. Oke, silakan teman-teman. Monggo.
sambil ngobrol santai aja nih. Monggo langsung jangan pakai chat, langsung nyalain mikrofonnya aja. Di unmute dulu, di unmute, ayo di unmute dulu. Ya. Ini kalau saya lihat nih Mas Evan lagi nge-build kayaknya nih. Dari tadi sibuk dengan apa? Dengan Pacific Pinjam. Rim-nya. Pacific Rim dia lagi bikin Pacific Rim Ya, yang apa? yoi Mas. Apa sih itu yang dari Rusia ya? Saya lupa tuh Cherno. yang oh Cherno Alpha ya? Iya. Cherno. Saya itu buatnya manual Om, tapi pakai metodenya Om Nasrul. Cuman bukan Nah, di kertas langsung saya gambar dia pakai masih old matematik. school. Dia masih old school nih, Evan masih old school berarti. Nanti bentar lagi juga ini nyoba-nyoba pakai Word kan. Toto besok modelnya ada di apa tuh? Apa? Nah, ikut Hastakarya apa? langsung. Apa yang dijual tuh namanya? Kreasi karya apa? Wih, cakep tuh. Karya Oh, Karsa. karya apa Ren? Karya Karsa. Karya Karsa. Oh iya, biasanya begitu. Pertama ada scratch build, terus tahu-tahu diem-diem abis nonton coaching ini, oh ternyata pakai Microsoft bisa juga kok. Dia belajar terus besok dijual sama dia nih. Kemarin nyoba-nyoba Om di kampus. Pada nanya lepas berapa? Masih Oh, WIP. udah mau udah yang udah PO namanya nih Mas, udah PO nih. Ngeri tuh. Udah mulai apa bau-bau cuan itu kayak gitu. Iya. Terus Mas Orka bilang apa tadi tuh Mas Orka? Pola pembensin juga pakai Word. Oh ya. Ya semuanya kalau udah tahu cara ngedesain mau pakai apa aja. Makanya saya lagi nungguin pakai teks dokumen nih sebenarnya nih ada gak ini nanti ya tiba-tiba ngontak. Mas Kalau teks dokumen mungkin agak ribet buat itunya, toolsnya. jangan ditanggepin Mas omongan ini. Enggak, kemarin ada yang bilang pakai Excel bisa. Kemarin si Excel sama Om, Alfi, jujur aja, Excel ya sama. Alfi langsung nyoba tuh kemarin. Alfi langsung nyoba dipraktekin ya. Hmm. Besok dia suruh ngisi coaching pakai ini deh, pakai Excel deh. Sebenarnya Mas, untuk apa MS Word sama Excel sama PowerPoint itu sama semuanya Om. Aku udah pernah coba. oh Cuma gitu, oke. cuma kalau pakai Excel sama PowerPoint itu kan bedanya buat lembar kerjanya. Oh, oke. Lembar kerjanya doang itu. Yang bedain ya. Mm-mm. Oke. Mas, aku pengen nanya, ini berarti kalau misalnya polanya udah terbentuk seperti ini, misalnya nih, butuh instruksi gak sih sebenarnya kalau Mas Nasrul itu? Misalnya kita mau kasih orang nih dan orangnya kan biasanya kan orang awam lah taruhlah, orang yang belum kenal papercraft ataupun belum mengenal, gimana sih cara bikin papercraft. Itu Mas Nasrul biasanya pakai instruksinya pakai Word juga atau manual atau seperti apa, Mas? Kalau selama ini yang aku share itu yang simpel-simpel Om. Oke. Nah, itu biasanya aku sharingnya itu bukan pakai lembar instruksi atau apa, biasanya via chat langsung. Kalau Oke. ada pertanyaan apa, harus tempel di mana, itu nanti bisa langsung video call atau Oke. ketemu langsung kalau bingung gitu kan. Makanya saya lebih seneng itu kalau ngajarin itu ya tatap muka gitu. Jadi dia nanti bisa mempelajari sendiri. Oke. Kalau pakai Good. instruksi dia kan udah terpacu pakai, oh ini tempel di sini nih, udah Ya. gampang kayak ngerakit. Ya bukan gampang juga sih, karena saya kemarin juga pernah dikasih salah satu model papercraft itu dari Cina. Itu kalau dilihat sekilas tuh gampang banget Om. Memang gampang. Ternyata ketika saya ngelihat instruksinya itu, cara penempelannya itu beda banget sama yang ada di Indonesia. Oke. Mulai dari flap, terus lipatannya, terus titik stripnya itu buat apa paduan lipatannya kemana itu beda banget. Oke. Akhirnya saya kontak sama desainernya, terus dia bisa ngejelasin via apa video call pas waktu itu.
terus ya akhirnya bisa jadi. Tapi ya lumayan memang. Iya, itu emang apa, masing-masing desainer juga punya cara untuk apa, untuk membuat instruksinya dan berharap builder-nya juga sesimpel mungkin bisa menangkap sih, cara mendesain cara merakitnya. Heeh. Itu menjadi tantangan Kemarin itu tiap aku desainer tuh. bikin instruksi itu pas waktu yang di Ichinogami itu loh. Mhm mhm. Nah, itu kan ada apa kayak rest area itu. Nah, itu kan aku bikin instruksinya cuma pakai foto. Foto ini lipat sini, lipat situ gitu doang. Nggak apa-apa, yang penting kan kita berharap nanti builder itu dengan mudah, ngikutin semua instruksinya dari Mhm, model ini kan sebenarnya intinya seperti iya. itu. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin sesi coaching ini saya tutup aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, langsung aja kontak Mas Nasrul, nanti inbox ataupun apa DM-DM aja. Udah tahu kan Instagramnya, nanti Mas Nasrul share dah di grup. Model ini mau di-share gratis kan nih Mas Nasrul nih buat teman-teman juga belajar, terutama file Word-nya sih sebenarnya sih, bukan file udah jadinya nih. Gimana Mas Berarti Nasrul? kalau file Word pasti di-share dia berantakan kalau pas dibuka lagi Tekso. Oh gitu. Ya, jadi Ah, kalau atau lu kalau grup semua gitu. kalau aku nge-share biasanya udah jadi PDF, Om. Oh jadi PDF aja. Oh Nah, gitu. Oke kalau oke. PDF dia kan ketika di-share itu nggak berantakan. Oh Nah, jadi kalau misal di share file Word-nya ini berantakan nih nanti dibuka misal di kadang tempat itu saya. beda apa versi MS Word-nya itu dia berubah semua. Oh gitu. Mhm. Enggak, tadi aku mikirnya kalau misalnya di share teman-teman yang mau belajar bisa langsung di file Word ini gitu loh maksudnya. Mhm. Oh Makanya begitu ya. biasanya kalau saya live kayak gini, itu sekalian praktek biasanya gitu. Oke oke oke. Heeh. Jadi dia bisa ngerjain pelan-pelan, Mhm. terus nanti dia ngembangin sendiri. Mhm. Heeh. Ya mungkin next time pas waktu season kedua atau Part berapa part 2 lah yang lebih susah kalau part 1 ini kan buat introduction aja. Mas Orka mau gimana, nanya Mas Orka? yang Liberty Walk mau masukin? Jadi, nggak jadi Ah, sudah terwakilkan. Rasido, ngamatin aja. Oke, teman-teman, saya close ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Nasrul atas waktunya. Ini benar-benar di luar saya kemarin bilang di luar NF nih, di luar Nurul Wow. Fikri nih, di luar Nurul Fikri. Nah, jadi ada teman kita dari Semarang, desainer Semarang yang ngedesain papercraft itu pakai Microsoft Word. Emang nggak kebayang, cuman dari tadi kita sudah hampir 1 jam kita lihat cara ngedesainnya Mas Nasrul, mulai dari apa scratch sampai dari bikin pola utamanya, terus flapnya, terus texturing, sampai sekarang udah bisa kebayang sih hasil jadinya seperti ini nih. 2 jempol deh buat Mas Nasrul nih. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di coaching ini. Jangan lupa nanti sebenarnya coaching ini sudah kita rekam, nanti tinggal dicek aja di YouTube channel Periketas. Nanti tunggu mungkin seminggu lah diedit dulu sama teman kita. Oke, terima kasih. Saya tutup. Sekali lagi Mas Nasrul, thank you banget nih atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semangat belajar terus coachingnya. Sorry. Kita belum foto, lupa. Oke, semuanya dinyalakan kalau bisa monitornya biar kelihatan. Siap ya, Mas Nasrul ditutup dulu dong share screen-nya. Oh iya, benar. Keblok nih kita nih. Ah, bentar. Mana tuh? Oh, MS aja. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup ya. oh. Yuk, dadah. Udah.